Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, ketemu lagi di obrolan sama teman Teh Fitri. Nah, hari ini kita kedatangan teman, Teh Fitri kedatangan teman dan temennya juga teman dekat. Teman dekat karena saking sering ketemunya dan sering ngobrol gitu. Jadi hari ini di puasa ke-6 ini ya, hari ke-6 pengen banget ngobrol sama temen yang satu ini. Nah, kita langsung aja. Halo Kak Adit. Halo Bunda Fitri. Bunda Fitri. Harus serius katanya request kemarin. Itu yang mana kan aku bilang jangan bercanda. Iya. Halo Teh. Halo Kak Adit. Halo. Aneh banget ya. Iya, sehat. Biasanya alhamdulillah. Biasanya Adit aja gitu biasanya ya. ngoperatorin gitu iya, kan. ini. Kadang kalau harus Bener. ngobrol langsung gitu kayak canggung gimana gitu ya. Canggung. Tapi nggak apa-apa sih karena aku nggak tahu kenapa akhir minggu ini pengen banget ngobrol sama kamu gitu. Dan obrolan ini tuh kayaknya bisa menginspirasi teman-teman di luar sana yang mungkin seumuran Adit, yang lagi galau juga, galau yang lagi belum menemukan dirinya juga, dan atau lagi ngerasain hal-hal yang mungkin mirip-mirip sama kayak Adit rasain gitu. Tapi sebelum itu gimana puasanya? Alhamdulillah Teh, udah belum batal. Gak akan bisa batal ya kalau lagi-lagi mah ya kecuali sakit. Iya betul. Ya kan, atau ada uzur syar'i. Iya, kalau ada uzur syar'i baru boleh batal ya. Safar gitu kan. Tadinya kan mau ke Jakarta hari ini sama Kang Zain. Oh iya, taunya nggak jadi ya. Tapi nggak jadi, Kang Zainnya nggak mau. Nggak tahu lagi pundung kali. Lagi pundung. Nah, Dit kan ketika puasa gitu ya. Kita itu kan sering banget nih di bulan Ramadan itu banyak banget kita tuh meningkatkan kuantitas puasa kita. Kuantitas puasa. Kuantitas ibadahnya. Biasanya misalnya baca Qur'annya 1 halaman. Tiba-tiba di Ramadan jadi 1 juz misalnya kayak gitu. Terus yang sholatnya nggak pakai sholat sunnah misalnya jadi pakai sholat sunnah gitu ya. Nah, menurut Adit sendiri gitu ya, lebih baik meningkatkan kuantitas puasanya atau kualitas ibadahnya di bulan puasa ini, Dit? Aduh, gimana, kok jadi Dit? Ke religi? Kan pembuka, Dit, pembuka. Iya. Kalau aku pribadi sih Teh, kalau ngomongin yang lebih baik ya dua-duanya sama-sama baik ya. Meningkatin kuantitas baik, meningkatin kualitas juga baik gitu. Tapi kalau aku pribadi di tahun ini aku nggak ngejar kuantitas gitu. Aku nggak ngebanyakin menambah tilawah gitu. Kalau misalnya sejus 2 juz aku nggak ke arah sana karena beberapa tahun lalu kan ngejarnya ke situ, ngejarnya ke yang penting kekejar nih hatam apa segala macem gitu. Tapi kok kayak ada yang kurang ya sekarang gitu. Kayaknya coba deh diganti model ibadahnya dari yang nambah jumlah gitu ya, ke gimana ya caranya meskipun misalnya cuman baca 2 halaman, tapi sih 2 halaman itu bener-bener ngena gitu, baca meaningful dari segi bacaan, terus artinya dibaca, tafsirnya dibaca, terus bener-bener kayak kemarin aku sebenarnya udah sampai juz 26 Teh. Udah sampai juz 26, tapi dari tahun lalu. Sama dong. Aku 2 hari sebelum puasa itu hatam, tapi dari puasa tahun lalu. Iya. Ya gitu, jadi kacari pisan ya kelihatan. Jarang. Iya benar. Gitu ya, aku kebetulan ya udah sampai jadi juz 26 surat Al-Ahqaf gitu ya. Nah, sekarang enggak ngejar sampai balik lagi sampai juz 26, tapi Al-Ahqaf teh apa sih artinya? Terus ustadz yang ngebahas surat Al-Ahqaf nih siapa sih? Terus topik dan tema yang dibahasnya apa sih? Tentang gitu apa? Biar benar-benar aku juga bisa paham. Gitu, karena aku pribadi merasa ada yang kurang dari diri aku, yaitu
engagement teh. Engagement ke self. Gitu. Makanya aku pengen coba lewat ini lebih engage lagi. Nyobain, lewat gitu. meningkatkan kualitas baca gitu, Qurannya, baca Quran. jadi lebih engage lagi sama dirinya. Iya, gitu. Pengennya sih kayak gitu. Berarti kan emang ada bedanya kan, Dit, ketika kita meningkatkan kuantitas sama kualitas gitu kan. Beda sih sebenarnya. Kayak makan, misalnya kan kuantitasnya ditambah tapi kualitasnya enggak kan? Iya betul. Gimana? Makan di warteg 50 porsi sama makan di Justus satu porsi kan beda. Enggak gitu. disponsorin Nggak apa-apa lah Justus. Justus harus tahu ya, aku tuh suka banget makan Justus. Anaknya Justus banget ya. Terus berarti kan ketika kita meningkatkan kualitas apapun itu gitu ya dibanding kuantitas, itu tuh kualitas tuh akan lebih meaningful, joyful. Joyful, oke. Iya, sama. Karena kan gini, ketika kita ngejar kuantitasnya gitu, misalnya ngaji nih, karena kita lagi puasa nih, jadi ngomonginnya ngaji. Ngaji 1 juz gitu atau 2 juz dalam sehari, kuantitasnya aja gitu, tidak mikirin kualitasnya gitu. Kadang ngajinya tuh dapat capeknya doang. Gitu. Iya. Tapi ketika kita ningkatin kualitasnya, biasanya kan lebih meaningful. Kadang pasti baca, ngena banget ya ke hati gitu ya. Terus gimana kalau kuantitas sama kualitas dibarengin? Nah, itu lebih baik sih ya. Cuman kan kadang ada salah satu biasanya yang harus kita korbankan gitu. Karena kan waktu juga gitu. Karena kita mah bukan orang-orang pilihan ya. Iya, kecuali Teh Fitri mah orang-orang pilihan sih. Nah, kayak gitu Dit. Jadi ketika kita ningkatin kualitas, katanya kita jadi meaningful, joyful, dan mindful gitu ngerjain sesuatunya gitu. Nah, berarti termasuk sama diri dong, Dit. Tadi kan kamu ngomongin tentang pengen ningkatin kualitas dirinya melalui Al-Quran gitu kan. Kita ini banget ya. Aduh. Pencitraan banget. Nah, emang kualitas diri apa yang pengen Adit tingkatin lagi gitu ya, dari sebelumnya gitu. Karena teman-teman, asal teman-teman tahu ya, jadi pertama kali aku ketemu sama Adit itu tuh kita itu kenal, ngobrol beberapa kali, terus berantem, tahu nggak? Entah kenapa Adit tuh ujuk-ujuk rewel dan rudet sama aku gitu. Dan saat itu ya udah, kita nggak komunikasi beberapa waktu, dan ya udah kayak oh ternyata Adit gini ya, oh gitu, oh beda ya sama pandangan yang aku kira gitu. Sampai akhirnya Adit di tim Sinresa, akhirnya aku mengenal gitu, kayak oh kenapa ternyata dulu lebih parah ya. kenapa dulu Adit begitu, kenapa aku dulu berantem, padahal nggak kenal, belum kenal deket tapi berantem gitu. Nah, sampai ternyata ada di titik aku nemuin bahwa saat itu Adit lagi struggling sama dirinya. Dan aku sekarang ngelihatnya kamu udah baik-baik aja gitu. Tapi apa sih yang pengen, kualitas diri kamu yang masih pengen kamu tingkatin gitu. Ini perlu klarifikasi dulu gak nih? Perlu nggak perlu sih? Ya cerita aja sih. Jadi dulu kan waktu itu sebenarnya interaksi profesional pertama sebenarnya kan. Benar. Pas yang bikin si kelas yang mau bikin kelas panjang itu kan. Nah, waktu itu aku belum tahu apa-apa soal bikin modul, soal apa gitunya, panik sendiri. Gitu, sedangkan ngakses Kang Zen waktu itu kan belum bisa kan. Jadi ya udahlah, pada akhirnya aku minta untuk dibatalin aja gitu. Dibatalin aja karena saat aku juga bingung gitu ya. Itu bener enggak ya? Ini yang aku kerjain teh bener nggak sih gitu kan. Aku nggak punya guidance-nya juga gitu waktu itu, jadinya promosi enggak gitu kan, yang malah ya jadinya ada konflik sama Teh Fitri gitu. Dan kamu tuh kan tipe orang yang nggak bisa asal gitu ya, nu penting mah jadi weh heula, nggak bisa kayak gitu kan Dit gitu. Mesti perfect gitu, mesti ada guidingnya, timeline-nya dan lain-lain. Betul. Nah, kalau soal perbaikan, wah banyak gitu ya sebenarnya kalau ngomongin soal perbaikan mah gitu. Terutama kan waktu di Raker juga aku sharing ya tentang beberapa
realization gitu ya, kesadaran baru yang aku temukan gitu. Salah satunya adalah waktu itu aku merasa aku terlalu berpuas diri sendiri gitu, terlalu berpuas diri sendiri dalam artian aku merasa semuanya bisa sendiri, apa-apa bisa sendiri gitu ya. Tapi pada kenyataannya banyak hal-hal yang mentok ternyata kalau dilakuin sendirian, karir, relasi, macem-macem lah gitu. Sehingga aku berpikir bahwa oh ya, aku harus memperbaiki relasi nih gitu. Aku harus lebih. Nah tadi balik lagi ke quantity ya, ke quantity tadi. Sebenarnya kalau aku memandangnya tetap orang mau butuh quantity dulu sih di awal sebagai supaya otot-ototnya tuh terlatih gitu. Kayak nulis misalnya kayak nulis sebelum bisa bikin tulisan yang oke kan butuh banyak nulis dulu. Terbiasa dulu dengan otot-otot menulisnya sampai kemudian sampai di titik bahwa oh ya kayaknya harus ada yang diperbaiki. Nah, quantity itu perlu buat run the engine lah sebelum menurut aku pribadi sebelum bisa engage ke yang namanya quality gitu. Sama di relasi juga gitu. Karena dari dulu aku nggak punya banyak teman gitu ya. Lebih ke si introvert ya. Introvert dan apa ya? Aku tuh nggak tahu kenapa selalu ditinggalin. Aduh. Itu ditinggalin sama teman, ditinggalin sama relasi romantis ya. Aduh, sering bisa. Kalau sama teman mah lebih kayak gini, lebih ke misalnya bertiga nih. Di antara pertama bertiga selalu aku yang diasingkan. Oh, oke. Gitu. Atau aku nggak pernah bisa benar-benar punya relasi yang secara friendship gitu ya. Yang personal yang mendalam gitu. Makanya ya aku nggak pernah benar-benar punya teman dan apa namanya? Orang juga takut kayak lihat aku. Berteman sama kamu udah takut duluan ya kayaknya. Jadi kayak lihatnya tuh udah gitu. Rudet ya. Ribet. Nah itu aku pengen memperbaiki dari aspek relasi ya terutama dari personal space kan. Supaya si personal space aku tuh bisa lebih tipis sehingga akunya bisa lebih luas. Berinteraksi bisa lebih nyaman, nggak yang mudah judging apa segala macem gitu ya. Nggak mudah jijik, ilfil sama gitu. Orang gitu ya. Kan aku mah malas banget small talk atau basa-basi gitu. Harus udah aja to the point lah gitu kan. Mau ngomong apa, pengennya apa kayak gitu. Nah ya itu tujuannya salah satunya itu sih untuk lebih mempertipis personal space supaya aku juga bisa lebih berempati sama orang sih kayak gitu. Itu perbaikan yang pertama. Terus perbaikan yang kedua adalah dari segi engagement tadi yang aku bilang. Segi engagement maksudnya apa? Aku teteh kan pemalesan. Reaman gitu orang itu males-malesan, mager gitu. Dan ini tercermin juga dalam skill nulis itu teh aku menyebut diri aku lazy writer. Yang penting beres nulis, yang penting beres. Nah baca juga yang penting cepet apa segala macam satset lah. Aku selalu nyari buat ukur bukan kalau selalu nyari satsetnya gitu. Nah emang bagus sih selalu nyari satsetnya teh. Berarti aku kan selalu bisa mencari cara yang paling efektif dalam mengerjakan sesuatu. Tapi di sisi lain si satset itu bikin aku tidak dalam dan nggak puas sama hasilnya gitu. Bukan nggak puas sih, tapi lebih ke udah beres, oke gitu. Jadinya aku tuh nggak punya pemahaman yang lebih dalam terhadap apa yang aku kerjain, nggak punya ya tadi koneksi yang lebih dalam sama yang aku kerjain. Sehingga kalau misalnya baca jurnal bisa misalnya. Tapi ketika harus diceritakan ulang di kesempatan lain gitu. Kadang udah buyar aja gitu. Aku nggak tahu sih ini masalahnya apakah tadi aku kurang engage atau memang ada secara neurologis atau apa ya. Soalnya dari dulu kayak gitu. Nggak tahu ADHD, KKHD apa gitu nggak tahu. Kayak gitu kurang lebih dari dua aspek itu sih yang pengen aku perbaiki. Yang pengen diperbaiki. Tapi kan kadang kita ketika berusaha untuk memperbaiki semua hal-hal yang dirasa kurang dalam diri gitu, ada di titik dimana kita ngerasa kayak capek ya ternyata gitu.
capek banget. Iya, capek deh. Cuman kan bedanya capek antara lelah dan capek sama diri tuh beda banget. Gimana tuh bedanya? Kayak capek lelah tuh kan biasanya dibawa tidur itu bangun fresh lagi gitu ya. Tapi kalau capek sama diri tuh udah ditidurin, bangun lagi, udah makan, udah itu kayaknya teh kayak masih aja kayak aduh capek banget gitu. Tapi nggak tahu menilai capeknya itu seperti apa gitu. Nadit pernah nggak ngalamin kayak gitu? Oh pernah banget atuh. Jangan-jangan sekarang lagi ngalamin nggak? Nah, kan waktu itu aku juga cerita ke Teh Fitri ya, waktu ada tamu di sini kan. Iya, siapa tuh? Ada deh. Ada tamu lagi capek banget gitu. Kenapa? Pertama aku mau jelasin dulu kenapa aku bisa ngerasa capek kayak gitu. Aku teteh dari bentar kok asa buram gini kacamata aku ya. Bukan nangis ya guys ini. Buram. Keringetan kali. Jadi aku teteh dari SMA bahkan udah memutuskan ingin berkarya. Gitu. Pokoknya aku mah kalau udah gede nanti pengen jadi musisi. Kan pernah cerita juga ke Teh Fitri. Pengen jadi musisi, pengen bikin musik, pengen ngeband, pengen manggung apa segala macam. Nah makanya sejak SMA dan lulus teh path aku selalu mengarahkan diri aku untuk mencapai si goals itu. Kuliah dulu niatnya pengen di jurusan seni musik supaya bisa ngedukung band. Ternyata gak kesampaian di bahasa dan sastra Inggris. Itu juga dengan alasan aku pengen bisa, seenggaknya aku masih ada nyeninya lah. Dan juga aku bisa punya kemampuan bahasa yang mendukung aku buat bermusik lah nantinya gitu. Terus kerja pertama kali itu juga tujuannya buat membiayai band. Gitu. Jadi memang segala keputusan yang aku ambil dari dulu selalu mengarahnya untuk ke sana. Gitu kan. Sampai di titik di tahun 2019. Bahkan waktu itu juga menyudahi relasi gara-gara band gitu kan. Ya sampai di titik di tahun 2019 aku memutuskan untuk berhenti dan belum ada return apa-apa. Gitu, belum ada return apa-apa. Sampai saat ini? Sampai saat ini gitu. Ya maksudnya kalau mau nyari lagu yang di Spotify mah ada gitu ya, di YouTube ada, tapi maksudnya return teh tidak berbuah nggak berhasil gitu kan, nggak berhasil jadi gitu. Bangkarlah 2019 itu krisis pertama kali tuh. 2019 berarti aku berapa tahun lalu ya? 6 tahun lalu ya? 6 tahun lalu. Sekarang 2025 kan? 31 kurang 6 berapa? 25 pas tuh. 25 quarter life. Krisis. Itu ngerasa bener-bener down pertama kali ketika tadi harus memutuskan untuk berhenti dari cita-cita dan aku gak punya backup plan apa-apa. Gitu. Aku gak punya backup plan apa-apa. Kerjaan waktu itu juga perusahaannya tutup. Pas banget perusahaannya tutup, jadi masih freelance gitu ya. Terus aku nggak punya skill lain nih yang bisa aku jadiin sesuatu gitu. Makanya waktu itu momen frustrasi dan capek banget waktu itu di umur 25 tahun ketika harus berhenti mengejar cita-cita lah. Gitu. Nah dari sana aku nggak mau kerja kayak orang-orang kebanyakan, tetap masih kekeh gitu. Maksudnya tuh masih sama idealismenya kayak ke Jakarta, banyak tuh yang nyuruh ke Jakarta apa segala macem. Tapi enggak, aku masih berprinsip bahwa aku adalah orang yang harus berkarya gitu. Nah barulah waktu itu aku memutuskan untuk aku punya background pendidikan di sastra, aku bisa nulis, aku seriusin di nulis. Udah aku mulai nulis. Di 2021 aku memutuskan untuk menerbitkan gitu ya. 2023 lah baru kemudian aku konten ya. Alhamdulillah dari konten terbuka peluang-peluang itu sampai akhirnya bikin buku yang ada kalanya itu ya. Yang ada kalanya. Nah, alhamdulillah tuh itu salah satu turning point lah. Turning point. Tapi kemudian setelah itu nggak berlangsung lama turun lagi. Gitu, turun lagi. Sosmed decline. Terus penjualan pre-order buku pertama juga tidak memuaskan secara jumlah gitu ya.
Waktu itu target yang ada pre-order 500 tapi sampai 50 aja nggak nyampe. Pre-order waktu itu. Ya udah, sejak dari sana snowball sampai aku ngerasa bener-bener ini aku ngapain sih? Gitu. Ngapain sih? Sampai nanya ke diri sendiri. Aku nanaonan gitu. Melakukan semua ini gitu. Emang juntrungannya apa sih, ujungnya kemana? Ini bahkan sampai di titik ini gitu ya, di usia 31 tahun ini ketika aku sudah di Syntesa, aku masih mempertanyakan itu. Ya aku ngapain? Gitu ya. Makanya capeknya adalah kalau tadi balik ke konteks capek karena aku merasa namanya juga, nggak tahu faktanya aku udah berusaha sejauh apa, tapi aku merasa aku udah melakukan banyak hal untuk berkarya, untuk istilahnya mah ya untuk bettering self lah gitu ya, dari segi financial ataupun skill, tapi kok kemudian masih sama-sama aja gitu sekarang aku masih sama-sama aja ya gitu. Bahkan setelah dimentorin Kang Zen pun aku masih merasa kok masih sama-sama aja sih gitu dari perspektif aku, sehingga ekspektasi atas usaha yang seharusnya gitu ya aku kira sudah ada sesuatu yang bisa dipetik, itu mengecewakan aku dan membuat aku kehilangan energi untuk beraktivitas lagi. Gitu. Dan aku dulu emang ngelihat kamu sempat vakum konten. Iya, sekarang juga masih kan. Kalau di Instagram. Udah nggak sering lagi posting dan lain-lain. Berarti itu titik dimana kamu tuh lagi ngerasa capek. Tapi kayak polanya suka berulang kayak gitu ya. Iya. Kira-kira itu kamu ngerasa nggak sih kayak standar kamu aja yang terlalu tinggi gitu? Sehingga apa yang kamu capai, apa yang kamu upayakan, apa yang kamu lakukan itu dirasa kurang terus gitu, karena harus memenuhi standar kamu yang tinggi itu. Padahal bisa jadi orang lain melihat banyak banget kok pencapaiannya Adit gitu. Bahkan dari segi sisi finansial misalnya, diri dan lain-lain itu tuh cukup meningkat gitu. Dibanding mungkin tahun sebelumnya gitu. Ngerasa gitu gak sih, Dit? Nah justru kalau standar aku nggak tahu ya apakah aku punya standar atau enggak. Karena ya mungkin kita sama-sama tahu lah ya, kita mah orang yang hidup nyaman gitu. Orang yang gak punya banyak masalah, banyak gitu. Pikiran gitu ya. Sehingga kemudian nggak ada pressure secara ekonomi, secara peer, secara baik itu dari family juga kan, nggak ada pressure yang menuntut kita untuk level up, gitu kan. Nah aku tuh sadar akan hal itu pas kuliah. Sadar akan hal itu pas kuliah sampai aku sempat bukan menyalahkan, tapi maksudnya aku berada lahir di kondisi seperti ini gitu. Apa yang Allah ingin minta dari aku gitu ya, dengan aku berada di kondisi seperti ini. Nah sejak saat itu aku berpikir bahwa aku harus jadi sesuatu gitu, harus jadi sesuatu. Aku nggak tahu kalau ngomongin standar kayak gimana gitu. Soalnya kalau ngomongin standar harus kayak Kang Zen, wah itu mah mustahil gitu ya. Kalau kita nempatin standar harus jadi kayak orang lain. Tapi itu urgensi untuk be something, do something di tengah kenyamanan gitu ya. Meskipun nyaman juga kan, tapi ya ada dorongan internal yang membuat aku untuk nggak boleh nih untuk nyaman-nyaman aja gitu. Nah dorongan itu tuh yang membuat aku harus jadi sesuatu gitu. Entah itu dari segi skill segala macamnya, terutama finansial gitu. Karena finansial mah ya ada kaitannya dengan kejadian di masa lalu lah gitu, yang membuat aku untuk harus nge-push lebih tinggi gitu. Nah si sense of dorongan itu yang kemudian membuat aku mungkin kayaknya nggak pernah puas ya.
Jadi nggak pernah puas kan? Nggak pernah puas gitu. Tapi kan ini aneh. Kalau Adit nggak punya standar, lalu indikator Adit kieu-kieu wae tidak berhasil atau tidak ada peningkatan tuh dari mana? Nah, standarnya bukan upper threshold teh. Jadi bukan standar ini tapi lower. Oke. Gitu. Kok aku masih ada di tempat yang aku ngelihatnya masih ada di tempat yang sama ya. Di tempat yang sama. Aku masih menjadi pribadi yang ya ada perubahan gitu ya, tapi aku merasanya kayak belum maksimal, belum optimal dan nggak tahu ini pola yang berulang atau life trap atau apa, tapi ketika aku memutuskan untuk melakukan sesuatu A, misalnya untuk bettering self apa segala macam, selalu ada faktor yang aku tuh nggak bisa kontrol itu yang bikin diem lagi. Oke. Tapi gitu. kan menurut aku aneh, Dit. Aneh. Iya, karena gini, orang gitu kan menganggap bahwa dirinya tidak maksimal gitu ya. Berarti kan karena dia punya batas maksimalnya. Oke. Gitu. Misalnya kayak aku nih belajar mobil, aku harus sudah membiasakan di jalan itu 40-50. Nah aku tuh masih di 20 aja, aku masih ngerasa kayak aduh belum bisa-bisa nih, bisa-bisa. Nah itu kan karena ada standarnya, karena standar di jalan umum di 40-50 gitu, kalau 60-80 kan di tol lah biasanya. Nah aku ngerasa bahwa belum mencapai itu, sedangkan Adi tuh nggak punya ekspektasi, nggak punya standar juga, nggak punya batas maksimal juga, tapi ngerasa bahwa aku tuh belum kecapai gitu, aku tuh belum maksimal. Nah biasanya ini mah orang-orang yang go with the flow gitu, mereka yang ya udah terserah Allah aja, go with the flow aja, itu tuh mereka nggak punya standar gitu, mereka ngelakuin sesuatu tuh atas digerakkan aja sama semesta gitu ya. Nah sedangkan Adit tuh kan punya itu gitu, maksudnya kayak duh kayaknya aku ngerasa di sini terus nih, berarti kan ngerasa di sini terus kamu nggak move on kan. Nah kok bisa gitu, kamu nggak punya ekspektasi, kamu nggak punya standar, tapi kamu ngerasa ada di sini terus dan belum maksimal gitu. Oke. Sebelum dijawab aku mau mau iklan dulu. Panas? Enggak, biar enggak mati di tengah. Alas ya Bapak? Kok bisa ya? Loh kok bisa? Kok bisa gitu? Kok bisa? Karena di mana-mana kan orang tahu finishnya. Nah, aku nggak tahu finishnya teh. Nah berarti aku kayak ibarat dikejar anjing gitu ya, tapi aku nggak tahu nih finishnya tuh harus jadi gimana? Energi yang ada tuh energi dikejar anjingnya. Tapi aku nggak tahu nih finishnya harus kemana. Aku nggak tahu gitu. Finishnya harus kemana. Tapi kamu ngelakuin sesuatu by purpose kan? By purpose. Tapi purpose-nya tadi untuk menghindari anjing. Untuk lari dari anjing. Untuk lari dari si anjing gitu. Tapi bukan untuk menuju suatu tempat. Bukan. Gitu. Okay. Ya pantas kamu kelelahan terus. Iya, soalnya dikejar-kejar anjing. Dikejar-kejar anjing terus kan gitu. Yeah. Dan kamu nggak tahu tempat yang mau kamu tuju tuh di mana gitu. Yeah. Kan misalnya lagi jalan nih. Oke, aku mau ke rumah Adit, tapi di tengah jalan aku dikejar anjing. Tapi kan aku tahu tujuan akhirnya tuh rumah Adit gitu. Nah, maka dari itu tadi titik balanya kan 2019 tadi sebenarnya. Waktu aku memutuskan untuk jadi musisi mah jelas gitu goalnya kan gini. Makanya nggak ngerasa capek. Mau kerja terus pulangnya latihan, terus rekaman apa segala macem ya, selain masih muda juga gitu jelas goalnya. Nah, gue mau gini, mau jadi ini. Nah setelah itu aku nggak bisa menemukan itu lagi. Oke, berarti waktu itu apa yang membuat kamu diingat-ingat lagi, apa yang membuat kamu tuh banyak energi itu pas saat ingin jadi musisi? Karena apa? Aku banget. Aku ngerasa itu tuh aku banget. Meskipun aku nggak jago, aku tuh bisa.
Oke. Gitu bisa. Kepuasan apa yang kamu dapat ketika kamu waktu itu ngeband, ngamen gitu? Ya puas secara emosional mah jelas ya. Secara apa maksudnya? Meskipun nggak ada uangnya gitu ya, tapi ya itu aku bisa aku tuh bisa puas berkarya. Oke. Bisa puas. Karena menurut kamu itu tuh creating something. Sebuah karya ya. Sedangkan gitu. Yang sekarang tuh masih abstrak karyanya tuh masih apa? Masih abstrak gitu. dan juga tuntutan finansial tadi kan. Sekarang mah udah nggak bisa kan mikirin yang penting berkarya. Gitu. Nah, sekarang mah udah harus mikirnya kan realistis ke arah situ gitu. Dan yang udah pun kayak bikin buku, nulis apa segala macam puas, tapi beres kerja ini aja udah gitu. Oke. Berarti emang di setiap perjalanannya kamu tuh emang harus ada support system yang makanya aku butuh mecut gitu kayak ayo Dit. Butuh faktor eksternal. Iya, Aku tuh butuh faktor eksternal sebenarnya, karena kalau aku mau sendirian, ya kan tadi udah nyaman teh tuh teh. Udah nyaman dan aku tuh nggak ada orang yang bisa. Ya tanggung jawab nggak ada gitu ya. Bukan tanggung jawab tapi lebih ke apa? Tanggungan gitu ya. Beban. Tanggungan gitu nggak ada gitu kan. Jadi kalau ngomongin top dog underdog teh ya underdognya yang menang terus. Nggak ada ini gitu. Makanya karena waktu ngeband pun itu ada si Dio namanya, vokalis aku. Nah si Dio ini dia yang bisa ngelecut dan kemudian aku tuh bisa works. Aku bisa work sebagai musisi karena ada dia juga. Iya, karena si Dio juga. Gitu. Jadi kalau ngomongin role mah, aku sebenarnya kayak supporting cast buat orang lain. Gitu. Aku tuh bisa function kalau ada supporting castnya gitu. Dan aku nggak bisa menjalani dua-duanya teh. Kayak misalnya aku disuruh mikir, aku bisa mikir, tapi aku harus nyuruh orang buat ngeksekusi itu, atau orang yang mikirin aku yang eksekusi. Either dua itu. Jadi nggak bisa dua-duanya ya? Bisa, cuman wah ngaco sih. Effort banget kali ya. Gitu. Jadi ketika aku disuruh waktu di band misalnya, aku bisa menerjemahkan apa yang ada di pikiran si Dio gitu untuk membuat sebuah lagu. Begitu pula ketika aku di perusahaanku yang pertama kali, aku dapat atasan yang baik sekali lah, dan menurut aku atasan yang salah satu atasan yang berkesan lah gitu, dan aku bisa mengeksekusi apa yang ada di benaknya gitu. Makanya beberapa alasan aku resign juga yang dari pekerjaan kemarin adalah nggak ada orang yang bisa nge-guide. Nggak ada yang bisa nge-guide, sedangkan aku nggak punya power buat nge-guide. Jadi kan bingung juga ya. Jadi Aditya butuh ditemenin dan ditunjukin gitu ya. Salah satunya itu. Kalau memang posisinya aku di bawah gitu, atau supporting cast tadi gitu. Tapi ketika aku harus jadi main castnya, ya aku bisa mikirin gini. Tapi aku butuh orang buat memvalidasi ide itu, ini benar atau enggak, supaya aku bisa mikir lagi. Kayak gitu. Nah itu pola yang aku temukan dari diri aku selama 31 tahun hidup. Kayak gitu sih. Tapi kalau polanya kayak gitu, takut gagal gak sih Dit itu teh? Takut gagal gimana? Jadi kenapa kamu butuh validasi dari orang lain, butuh difikskan bahwa apa yang kamu lakukan ini adalah benar sesuai dengan rulesnya. Itu takut gagal gak sih sebenarnya? Takut gagal bisa jadi. Tapi kalau misalnya yang konteks validasi tadi mah lebih ke gini, oke, aku punya ide, sok coba eksekusi hasilnya gimana, supaya aku teh bisa mikir lagi dan keep distance gitu. Helikopter view. Kan kalau aku sebagai pelaku mah pasti view-nya beda lagi kan. Nah, tapi kalau aku bisa lihat dari view yang berbeda, otomatis kan aku bisa, ini masalahnya di sini. Ini mana aku bisa kayak gitu. Kalau tadi konteksnya ini. Cuman kalau validasi dari orang lain sebenarnya enggak juga sih. Kayak pengen ditemenin gitu, karena takut banget ngerasa gagal kalau gagal sama karyanya nggak selesai gitu. Justru beberapa aku sempat ada di fase itu, di mana bahwa yang ngapa-ngapain itu takut gitu ya. Bikin apa takut.
Dan tapi sekarang mah udah ada di fase yang penting bikin aja dulu sih. Iya. Yang penting bikin aja dulu, kayak tulisan-tulisan aku yang di Medium itu sebenarnya jelek-jelek. Jelek-jelek. Tapi kan bikin aja dulu. Iya, itu jelek-jelek. Tapi ya aku berusaha untuk menempatkan diri bahwa oke, ketika konteksnya memang harus berkarya seperti itu. Karena kalau gitu ya aku juga nggak bisa ngelihat apa yang harus diperbaikin kan. Iya. Kalau kayak gitu kan. Cuman perlu diakui bahwa rasa takut itu sempat jadi musuh terbesar aku sih. Rasa takut untuk kemudian mencoba. Rasa takut gagal ya, rasa takut dihakimi. Bahkan ada fasenya aku ngonten tuh ya. Ngonten bikin konten nyaman nih, puas, seneng. Tapi ketika diposting ada perasaan uneasy gitu, uneasy ketika dilihat orang lain gitu. Oke. Berarti belum ketemu jawabannya juga ya, maksudnya kenapa ya polanya keulang terus dan kenapa butuh dorongan eksternal gitu ya. Itu Adit sampai sekarang belum nemu jawabannya. Why-nya karena gitu, mungkin kenapa ya? Mungkin akuntabilitas ya. Karena aku tidak bisa being accountable to myself gitu. Aku tidak bisa hold myself accountable mungkin ya. Mungkin ya gitu. Soalnya kan kalau ngomongin isu utama waktu Inner Peace, isu utama aku satu adalah pilihan, dua eksistensi ya. Gitu. Jadi aku akan selalu kesulitan untuk mengambil pilihan dan juga Adit sebagai sosok Adit itu eksisnya kayak gimana sih? Nah itu pasti akan selalu menemukan isu. Betul. Dan aku sampai sekarang masih belum bisa benar-benar masih belum benar-benar nyaman di isu eksistensi itu, karena aku pun masih belum tahu aku tuh eksistensi aku di dunia ini. Buat apa? Kontribusi ya buat apa? Meaning aku di society. Gitu ya tuh apa sih, aku tuh bisa ngebantu apa sih. Makanya elevator pitch, ada elevator pitch, tapi itu tuh selalu aku revisi karena enggak deh kayaknya bukan ini gitu. Terlalu mengada-ngada deh. Enggak deh, ini kayaknya belum bener-bener oke deh gitu. Jadi selalu revising gitu. Nah berarti kan isunya dua kan Dit, pilihan sama eksistensi gitu. Tapi apa yang membuat Adit sekarang ini yakin sama apa yang Adit pilih, apapun itu ya, pekerjaan, jalan hidup, keputusan hidup gitu. Apa yang bikin Adit tuh akhirnya yakin sama pilihan yang Adit pilih sekarang? Gak ada. Maksudnya, aku gak pernah yakin. Sampai detik ini pun gak pernah yakin. Even misalnya jadi kerja di Sintesa juga gak pernah yakin. Bahkan gini teh, aku ketika di rumah mau pergi ke coffee shop aja aku nggak pernah yakin. Gitu. Aku nggak pernah yakin untuk hari ini mending kerja di rumah atau kerja di luar ya. Aku nggak pernah yakin. Gitu. Dan selalu ada perasaan tadi si underdog tadi yang udahlah di rumah aja, udahlah sesuatu yang drag me down. Gitu. Tapi yang menarik adalah ketika aku memutuskan untuk misalnya tadi pergi, selalu ada hal yang menarik yang terjadi yang untung aku pergi ya. Kalau enggak gitu. Kayak misalnya aku kan suka main ke si Mas Al nih. Kadang ada juga kayak mampir nggak ya? Tapi lagi malas, tapi kayaknya butuh mampir deh. Mampirlah aku, dan kemudian ada sebuah kejadian, ada sebuah obrolan yang relate, yang apa? Oh iya, untung aku mengambil keputusan ini. Gitu. Jadi itu pun setelah kejadiannya kan? Itu dia. Jadi kalau dibilang yakin atau enggak, apa yang bikin aku yakin sebenarnya bukan atau apa ya? Bukan fakta-fakta atau data-data yang membuat aku kemudian bisa mengambil keputusan itu. Tapi yang membuat aku kemudian bukan yakin, tapi seenggaknya berani melangkah adalah sepertinya probabilitasnya ketika aku mengambil keputusan itu ada hal-hal menarik, ada hal yang baik yang hanya akan aku temukan
ketika sudah aku jalani. Oke. Gitu. Berarti kalau kayak gitu emang setiap apa yang Adit lakukan itu nggak by purpose kayaknya, Dit. Kan purpose itu kalau aku memaknainya Define by purpose dulu. Nah aku mah kayak purpose itu reason I'm doing here sama reason I'm being here gitu. Oke. Jadi setiap mau ngelakuin apapun tuh aku pasti nanya dulu dua hal itu gitu. Kayak ke si Mas Al nggak ya? Nah ke si Mas Al tuh aku mau ngapain dan di sana aku mau kontribusi apa gitu. Jadi ketika aku memutuskan untuk di rumah, aku memutuskan untuk pergi ke kantor atau aku memutuskan untuk bertemu dengan seseorang, itu aku tidak pernah menyesali itu gitu karena aku sudah tahu purpose-nya tuh apa gitu. Iya. Gimana ya? Kalau misalnya gini deh, kerja di Sintesa aja ya, aku by purpose, gitu. Karena kan aku pernah cerita juga ya bahwa ketika aku memutuskan kerja di Sintesa, satu, aku merasa tempat yang sebelumnya tidak bisa memfasilitasi aku dari segi growth, gitu. Dua, aku tidak punya alasan lagi untuk saat itu menumpuk pundi-pundi harta demi seorang perempuan gitu ya. Dan tiga, yang aku gak jadi juga dan gak ada juga, gitu kan. Dan ketiga, aku butuh seseorang yang bisa nge-guide gitu. Purpose-nya mah jelas sebenarnya, aku punya tiga itu. Cuman tadi ada hesitation, ada keraguan, ada rasa takut yang what if it doesn't go your way? Gimana kalau ternyata keputusan yang kamu ambil itu tidak sesuai, salah ya, tidak sesuai dengan apa yang kamu purposkan tadi, gitu. Nah, dilemanya biasanya muncul di situ. Dilemanya muncul, initial drive-nya ada nih, tapi kemudian gimana ya, what if itu si fear itu yang kemudian jadi penghambat sampai pada akhirnya udahlah. Biasanya kalau udah muak banget, tadi ini baru aku memutuskan untuk ya tadi mengambil keputusan tadi. Dan keputusannya selalu flight nggak sih? Aku seringnya gitu memang. Iya. Aku memang seringnya flight, gitu. Dan ini aja ketika ya aku takutkan dari menikah kan tanggung jawab. Iya. Itu yang membuat aku takut fail untuk menjalankan tanggung jawab. Gitu. Aku bisa nggak menafkahi gitu. Sehingga initial responsnya atau coping mekanismenya adalah lari ya. Gitu kan. Padahal belum tentu juga nggak bisa kan, ya, karena belum dijalani kan. Nah itu. Jadi sebetulnya ya jalani dulu. Sebenarnya kamu perlu banyak belajar sama Rafif deh. Kenapa? Karena Rafif itu 2 skema besarnya pengambil hikmah. Jadi apapun yang terjadi ya udah ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya. Iya benar. Jadi kalau aku sih selalu bilang sama orang-orang gitu ya yang konseling sama aku takut, aku anxiety, aku ini segala macam. Karena kan semua overthinking, anxiety, cemas segala macam, takut itu kan dia menakuti hal-hal yang terjadi di masa depan yang belum tentu terjadi kan. Nah makanya aku mah sulit banget diajak ngobrol ke masa depan atau kalau gini kalau gitu, enggak aku mah fakta aja deh. Fakta ayeuna kan teu kitu ayeuna mah gitu. Betul. Tapi ketika nanti di masa depan terjadi itu, aku udah tahu mitigasinya seperti apa gitu, Dit. Nah, makanya kan aku pernah dianggap nggak normal ya. Aku sendiri menganggap nggak normal karena gini. Aku nggak pernah kesepian, aku nggak pernah merasa capek dalam hidup. Ketika aku nanya kan teman-teman di Sintesa pernah ngalamin capek hidup, pernah ada yang pengen mati aja, pernah ada yang belok segala macam, maksudnya belok tuh ke arah yang tidak baik gitu. Nah aku tuh nggak ngalamin itu semua gitu. Nah pertanyaan terakhir, Dit, emang apa sih yang dirasain ketika orang tuh lagi capek banget, lagi muak banget sama hidupnya? Apa? Beberapa minggu terakhir ini aku gak bisa tidur. Susah banget tidur, jam 1, jam 2 dan selalu merasa sesak. Iya itu panic attack itu kali ya.
bukan pendek teh, tapi sama berat banget nafas. Bahkan, jadi sebelum tidurnya ya? Bahkan bahkan sebelum tidur, bahkan pas tidur tuh berat nafas. Terus sampai aku mimpi buruk beberapa hari lalu tuh. Sampai beberapa hari lalu aku berarti itu udah cemas berarti kan? Enggak, bisa jadi ya. Aku sampai itu beberapa hari lalu karena tadi capek teh, capeknya padahal nggak ngapa-ngapain. Atau ya nggak teh dulu mah ya. Aku kuat mau triple job sekalipun teh. Aku pernah ngambil triple job, masuk ke kantor jam 8 sampai rumah jam 11 masih kerja. Kuat ngambil 3 job sekaligus gitu ya, ngerjain 3 job sekaligus. Sekarang mah boro-boro gitu. Yang kemarin ya beberapa hari lalu, beberapa minggu lalu, ya itu sesak gitu ya di dada. Terus nggak bisa mikir, susah mikir karena kan secara kognitif load itu pasti kalau teman-teman baca tentang affect regulation ya, regulasi afeksi gitu ya, pasti emosi negatif tuh makan resource kognitif yang cukup besar gitu, sehingga kognitif kita pun dipakai memprioritaskan untuk menyelesaikan itu dulu. Bisa lari, bisa jalan, tapi ibarat jalan tapi dirantai kakinya, gitu kan. Bisa lari tapi berat gitu. Yang harus dilakukan adalah ngebuka rantainya dulu kan. Nah itu yang dirasain adalah berat kayak gitu. Dan alhamdulillahnya karena aku juga kan teman-teman yang udah ikut OWB dan aku alhamdulillah punya tools itu sih, jadi aku selalu untuk meregulasi itu meregulasi, tapi aku selalu nunggu teh sebenarnya. Aku nunggu sampai di titik tertentu aku udah nggak bisa atau udah aku udah itulah udah muak lah gitu. Oke. Dan itu mah harus dirasain by feeling ya. Oke. Aku baru 2 hari kemarin tuh nulis. Panjang. Udah tuh. Rilis lagi, lega lagi. Jadi saat orang dalam kondisi itu tuh, ya mungkin tadi ya yang aku bilang, Kak, kayaknya aku nggak punya energi negatif itu loh, mungkin ya. Jadi kan aku tuh si positif fistik banget geningan. Jadi mungkin aku tidak merasakan itu karena aku tidak menggunakan energi aku untuk memikirkan hal-hal yang negatif gitu ya. Bisa jadi ya. Berarti aku normal-normal aja sebenarnya. Nah, cuman yang aku pengen tanyain, saat orang lagi ada dalam kondisi di titik muak gitu ya, apa sih yang diinginkan orang itu dari support sistemnya atau dari sisi-sisi eksternalnya dari orang-orang terdekat? Misalnya kayak Adit pengennya apa dari aku, dari orang lain, dari Kang Zen gitu, pengennya diapain sih kalau kayak gitu? Ya siapa tuh kan di luar sana juga banyak ya Dit yang ngalamin sama kayak ini kamu. Ini mah podcast berkedok ini ya, evaluasi personal. Padahal mah ya pengen aja ngobrol Adit sih akhir-akhir ini kayak gimana ya gitu. Tapi kan kalau diajak curhat tiba-tiba gimana gitu kan, ya Dit podcast sih gitu. Iya. Pengennya diapain ya sama sebenarnya based on needs dan role orang-orang di sekitar aku juga sih. Kayak kayak misalnya lagi nggak tahu arah ya aku pengen ditunjukin arah. Gitu. Misalnya kalau lagi muak sama apa namanya? Lagi muak sama apa ya? Ya sama kehidupan lah misalnya. Iya sama kehidupan. Sama pekerjaan atau misalnya. Gitu ya. Ya kalau sekarang masih aku pengennya di bawah santai aja sih. Di bawah jadi, santai. Ayolah hari bareng lah. Ayo ketawa bareng lah. Gitu. Ayo mungkin flight juga ya karena itu positive distraction gitu. Tapi ya at least itu sih yang aku butuhkan dan apa namanya? Karena aku juga jarang cerita Murin ya. Aku juga jarang cerita. Tools kamu jarang cerita tapi aku peka. Jarang cerita. Tools aku yang aku punya cuma nulis gitu kan. Mau cerita juga apa namanya? Aku apa ya mungkin ini kepedeannya aku ya. Tapi aku merasa aku nggak pernah menemukan orang yang bisa mendengarkan aku seperti aku mendengarkan orang lain. Gitu. Aku merasa ketika aku mendengarkan orang lain terbantu orang teh. Mindful listening banget gitu ya. Iya aku teh bisa gitu.
nge-treat orang dengan cara ngedengerin. Tapi aku belum pernah nemu orang yang bisa ngedengerin seperti aku ngedengerin orang lain. Gitu. Sehingga itu jadi salah satu keengganan aku untuk menahan diri lah untuk bercerita. Salah satunya juga itu ya. Karena aku tak pengennya pas lagi cerita tanggapnya gini loh, bukan gitu. Pengen dengerinnya gini loh, kan? Bukan gitu. Nah itu makanya kan aku nggak punya kendali apa-apa. Makanya tools yang aku pilih adalah menulis. Ya paling itu sih salah satunya telinga untuk mendengar, diri untuk diajak hahaha gitu ya. Ya karena salah satu love language aku adalah quality time, being exist aja udah cukup sih. Hadir aja udah cukup. Hadir aja ya, itu udah cukup. Nanya berarti ada pesan-pesan nggak mungkin buat nanti calon masa depan Adit? Misalnya ketika aku lagi capek atau apa gitu. Kalau aku mah kan kayak lagu Sheila on Seven. Aku kan tahun 90-an. Ada, iya benar. Tahu kan lagu Sheila on Seven nggak yang bila ku lelah tetaplah di sini, jangan biarkan aku sendiri. Nah itu tuh aku banget. Aku tuh kalau lelah nggak mau ditinggalin, kalau lagi marah nggak mau ditinggalin, nggak mau dicuekin. Aku pengen dipuk-puk. Even dia diem aja nungguin aku nangis, itu aku udah seneng banget gitu. Nah, ada pesan nggak buat calon-calon jika ada banyak wae calon-calon buat calon Adit siapapun itu di masa depan yang Allah takdirkan. Saat Adit kondisi ini pasti akan ada ya, pasti akan mengalami namanya pernikahan Adit. Jangan disangka happy terus. Iya. Aku aja ngerasa dibohongin dulu. Dengan menikah tuh aku ngerasa hidup bakal jadi fine, jadi lebih asik. Ternyata tidak seperti itu. Tapi pernikahan itu bukan bahagia tapi tenang ternyata. Ketika lihat suami tenang, kondisi di rumah tenang, masalah apapun itu terasa ringan aja gitu. Walaupun kemarin aku nulis status sih bilang kayak asal di sampingnya ada kamu semua terasa cukup. Semua pada bilang terus bohong banget segala macam gitu ya. Tetap aja cenah nggak ada duit mah. Asalkan ada rekeningmu di sampingku gitu kan. Iya, nah kalau Adit sendiri pengen pesan apa sama calon orang yang membersamai di masa depan Adit, yang mungkin seumur hidup akan bersama Adit, seumur hidup akan menemani dan bersamai, bahkan ibadah bareng gitu. Pengen pesan apa ketika kamu lagi capek gitu? Apa ya? Satu ya tadi mungkin being present ya. Terus yang kedua mungkin aku bilang mungkin karena aku juga belum tahu nanti situasinya seperti apa. Ya mungkin jangan di counter dulu lah. Ya. Biarkan aku berkeluh kesah aja. Iya, dikasih ruang aja gitu ya. Dikasih ruang aja. Tapi tadi kayak lagu Sheila on Seven nggak? Ya hafal lagi lagunya. Ya tetap di sini gitu. Oh iya, jadi tempat bersandar, jangan pergi gitu. Kayak yang aku tadi bilang. Tapi pergi aja nggak apa-apa sih. Pergi aja, pengen dikasih ruang gitu. Pokoknya pengen dikasih ruang sendiri. Iya, ruang sendiri. Buat mikir. Dan kalau Adit lagi marah tuh jangan ditanya-tanya ya. Kalau lagi kesel, lagi bad mood. Karena nyebelin banget. Jangan direcokin lah. Jangan direcokin ya. Emang nyebelin banget, amit-amit. Gitu, apalagi kan, Iya, gitu Dit. Makasih banyak ya udah mau ngobrol. Karena sebenarnya emang ini tuh podcast dimana aku tuh ngelihat kamu akhir-akhir ini kayak capek banget gitu. Dan gimana caranya ya aku pengen ngobrol deep gitu, deep talk sama kamu, tapi nggak enak juga ya gitu kalau ngobrol berdua aja, mendingan podcast. Makanya aku malam ajakin podcast karena biar apa? Biar orang-orang yang sama punya ngerasain juga ada di state sama kayak kamu, itu juga jadi insight buat mereka gitu bahwa kalian nggak sendirian. Dan itu tuh wajar banget sih terjadi karena namanya emosi itu pasti dipergulirkan ya sama Allah gitu. Rasa, emosi, keadaan waktu itu pasti Allah pergulirkan dan nggak akan terus di state happy terus, nggak mungkin seperti itu gitu. Terima kasih teman-teman sudah menyimak obrolan aku sama Adit. Yang ini adalah obrolan dimana aku pengen banget TikTok sama Adit karena ngelihat Adit akhir-akhir ini agak gloomy, jadi
dengan cara beginilah, cara tipu-tipuan. Podcast berkedok. Podcast berkedok curhat. Terima kasih Adi. Bye, thank you Fitri. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.